apakah tim kuasa hukum mungkin sedikit dong, IG sudah baik namun pada akhirnya dihack ya Pak De? Dihack tadi pagi jam 6 pagi. Setelah dari jam 12 malam mereka ini meretas ya, dari jam 12 malam terjadi ya perang elektronik lah. Tapi akhirnya ketika kita tidur jam 6 pagi berhasil diretas dan akhirnya terjadi penipuan karena orang yang sudah membeli emas di Instagram saya itu akhirnya mereka mau nggak mau meminta pertanggungjawaban dari saya gitu. Nah, nanti bagaimana nanti dijelaskan sama Bang Arvin. Yang jelas kalau menurut saya sih ini hanya kamuflase saja. Ini sebenarnya pembunuh bayaran aja gitu. Untungnya kita punya teman di Komdigi ya, di Meta. Untungnya kita punya teman dan bisa diselamatkan, dan kita sudah mengetahui identitas pelaku yaitu di Sulawesi, dan memang ini adalah residivis. Memang residivis gitu, sudah melakukan berkali-kali. Dan kalau menurut saya sih kok kenapa saya yang diincar gitu ya kan, akun saya kan verified, sebenarnya nggak bisa dihack sebenarnya kalau nggak bener-bener hacker beneran gitu, hacker yang sangat ahli itu nggak mungkin, karena ini akun daripada pejabat negara ya kan, anggota DPR, kok bisa diretas, kan berbahaya ini. Suatu saat nanti menteri juga bisa diretas, suatu saat presiden pun bisa juga diretas, ini kan berbahaya. Maka dari itu kita terus koordinasi dengan Meta dan Komdigi untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam, dan tentunya saya sudah menunjuk Mas Alvin sebagai pengacara untuk melaporkan hal ini kepada polisi supaya bisa dilakukan tindakan hukum begitu. Mungkin dari Bang Alvin sebagai kuasa hukum melihat case ini sendiri artinya sudah baik, namun padanya dihack lagi, gimana? Iya. Kerugiannya mungkin? Ya, tentu ini sangat merugikan. Pertama, beberapa hari yang lalu seperti kita ketahui akun Mas Dhani hilang. Setelah itu kemudian segala upaya dilakukan dan dipulihkan. Saya stop dulu ya. Hilang itu pun kita juga nggak tahu. Ya. Apa penyebab hilangnya? Ya. Bagaimana Tiba-tiba akun verified dari pejabat negara bisa begitu hilang begitu saja gitu. Ya, hilang. Setelah itu segala upaya dilakukan dan dapat pulih, alhamdulillah. Hanya setelahnya pagi jam 6 ya, jam 6 pagi tadi itu diretas kembali dan dipergunakan untuk penipuan. Nah, ini yang tentu perlu klarifikasi dan disampaikan kepada publik bahwa dari mulai jam 6 pagi itu akun tidak dikendalikan dan di luar tanggung jawab Mas Dhani. Ya, karena diretas, diisinya kontennya jualan segala macam, emas lah, handphone lah, ya. Pokoknya dikasihnya jelas bahwa itu penipuan dan sudah ada korbannya. Untuk itu ya tentu karena ini akses ilegal, seseorang ataupun kemudian kelompok orang melakukan itu, ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa itu penipuan. Ya, meskipun sekarang sudah kembali dipulihkan, mudah-mudahan terproteksi dengan baik, namun dampaknya kan sudah ada yang dirugikan, ya kan? Sudah ada orang yang tertipu. Nah, ini juga nanti kita akan selesaikan, dan tentu saya sebagai kuasa hukum akan segera melaporkan pada kepolisian tindakan illegal akses ini. Ya, kita akan laporkan ini besok karena sudah ada masyarakat yang dirugikan, sudah ada yang transfer dan lain sebagainya. Nah, itu tentu akan kita selesaikan secara hukum. Begitu. Nominalnya sekitar berapa, Mas, Pak? Nominal dari kerugian si korban ini? Belum jelas, tapi ada. Ada yang sudah transfer 40 juta beli emas. Yang terakhir tuh laporan baru 40 juta ya. Nah, itu. Dia udah transfer 40 juta beli emas. Pelaku sendiri ada berapa orang kira-kira, Pak? Apa cuma satu Belum orang? tahu, katanya menurut orang Meta sih sindikat ini. Tapi bahwa posisinya sudah diketahui, posisi yang melakukannya sudah diketahui. Hanya tidak tahu, ini kita tidak pernah tahu nih motifnya apa, motif seperti apa, karena momentumnya, timingnya bisa sangat tepat dengan apa yang sedang berlangsung begitu kan. Pak, ini kan korban kan minta ganti rugi ke Mas Dhani gitu. Mas Dhani juga gimana Pak? Mengeluarkan uang juga buat ganti rugi atau seperti apa sih Mas Dhani? Kan minta pertanggungjawaban ke Mas Dhani. Tentunya kita
biarkan mereka lapor polisi ya? Kalau Iya gitu? ya. Nanti malah kami akan bersama-sama dengan korban ini untuk melaporkan. Saya akan ajak karena juga ada kuasa hukumnya yang sudah menghubungi, ya kita sama-sama untuk melaporkan. Mas Dhani juga sebagai korban dan tentu ada dari masyarakat karena mengatasnamakan akun Mas Dhani juga sebagai korban. Untuk itu saya ajak untuk bersama-sama untuk melaporkan ya dan segera mungkin diusut, diketemukan pelakunya karena ini sangat berbahaya menurut saya, sangat berbahaya dan ini sindikat ya kan dan harus diusut siapapun, apalagi kan sudah terverifikasi nih akun ada centang biru, bahaya kalau masih bisa dilakukan peretasan seperti apa yang tadi disampaikan Mas Dhani. Beliau pejabat publik ya kan, artinya juga yang lain akan bisa diperlakukan sama. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini tentu menjadi pelajaran kita semua. Nanti ada evaluasi mungkin kita dorong seperti apa ke Kementerian Hukum Digi, juga ke kepolisian. Jadi Lebih dari phishing. ya, Ya. lebih dari phishing terus pelaku lebih sering juga kan Lakukan hal itu residivis. Nah, ini residivis lah. pertanyaannya, Residivis. ada kecurigaan nggak sih pada ini level lebih dari itu gitu? Ada kecurigaan kayak Kalau saya mencurigai mereka ini pembunuh bayaran, dibayar untuk ngehack. Karena kan kok pas banget situasinya gitu kan. berarti Kenapa nggak dari sebulan yang lalu atau setahun yang lalu ngehack akun saya? Kenapa saat-saat seperti ini gitu? Saat-saat saya butuh untuk memposting sebuah kebenaran, tapi kok diganggu, dihack dan lain-lain gitu. Jadi kita kan jadi curiga. bisa dibilang aktor yang sama nggak sih ya, dengan melenyapkan akun Padi? Kayaknya sih sama. Kayaknya sih aktornya sama. Pada ini sebelumnya Bang Bulan pernah marahin Padi juga nggak sih sebelumnya kalau posting apa? Nggak marahin sih, cuman ngasehatin aja gitu. Cuman saya kan nggak bisa nasihati. Tapi Mas Dhani berarti sebelum akhirnya ke hack lagi nih, udah ada niatan buat posting yang lain lagi itu? Banyak. Pade, mungkin sedikit ya kan impact kemarin Pade mau posting case masa lalu, anak terbawa pada akhirnya korban publik netizen. Ini begini apa? Jadi ada metode yang namanya phishing. Tapi ini lebih dari phishing. Phishing itu ada Instagram masuk ke email atau masuk ke Instagram atas nama Instagram. Kalau begitu kita klik, akses kita langsung direbut semua. Tapi ini lebih dari itu. Karena kalau phishing itu nggak bisa nembus to authentic verification, yang itu nggak bisa nembus sebenarnya. Cuman ini bisa ketembus gitu. Jadi ini lebih dari phishing. Pade mencurigai aktor siapa Pade di balik? Oh, nggak tahu saya nggak tahu. Yang pasti kan saya dimarahin sama keluarga, terutama sama istri, gara-gara posting yang terakhir itu kan. Jangan Kamu terus nih. sih posting begitu lagi gitu katanya. Dan sekarang akun saya sekarang dipegang istri beneran. Aduh, sedih saya. Jadi dikelola sama Bang Bulan? Iya, jadi di ini. Padahal saya udah pengen posting lagi padahal. Oh, berarti dalam artian Padi lebih selektif nih untuk memposting sesuatu. Saya bukan selektif, Pembangunan Bang Mulan yang selektif. Kalau saya sih nggak pernah selektif. Berarti Mas Dhani sekarang udah gak megang akun Instagram atau gimana? Nggak megang saya sekarang Mbak Mulan. Saya masih merayu nih malam ini. Nah, Berapa lama Pak De memberikan itu, ada nanti mungkin seminggu, sebulan gitu? Nggak tahu. Karena sebenarnya kan ya tergantung negosiasi nanti. Tapi emang sebelumnya Tapi tadi saya sudah melakukan sebuah proteksi yang harusnya cukup canggih untuk tidak bisa diretas lagi. Ada proteksi yang tidak pernah kita lakukan gitu. Korbannya sendiri itu domisilinya di mana Pak Admin? Sulawesi. Ya, terakhir sih terdeteksi di sana ya. Padi kalau boleh tahu responnya Bang Bulan seperti apa sampai akhirnya dia mau ambil alih akun Instagram Padi? Bukan mengambil alih. Maksudnya dikelola sama... Saya kan gaptek nih. Nah, orang Meta sama memulihkan akunnya itu, mereaktivasi akunnya itu orang Meta bersama Mbak Mulan gitu loh. Jadi password supaya Mbak Mulan yang megang. Dijagain dulu lah sementara kan. Mas Dhani apa? Hah? Mas Dhani Depan konsepnya Pade. Iya. Mas Dhani mungkin tadi kan udah koordinasi sama pihak Meta terkait yang ini nih, katanya ada sindikat segala macam. Tapi kalau yang kemarin itu sama pihak Meta udah kasih klarifikasi belum sih karena Belum. apa reportnya? Belum. Artinya Saya cuma mass dapat report atau apa gitu? belum. Saya juga belum. Bukan mass report itu pasti.
itu pasti bukan mass report. Pak Adi. Mass report tuh agak sulit untuk mereport. Mass report itu ya, mass report. Saya pernah kena mass report. Itu yang di take down kontennya. Itu bisa. Jadi nggak semua take down. Turut prihatin. Ya saya sama Mas Alvin mohon maaf dan turut prihatin pada mereka yang sudah menjadi korban ya. Kita sampaikan keprihatinan. Ya. Karena ini kan tidak dikehendaki bersama ini. Iya. Ya. Tapi sebenarnya kan saya kan nggak pernah jualan ya di Instagram ya. Harusnya udah mulai ada kecurigaan ketika akun Ahmad Dhani jualan itu, harusnya mulai curiga tuh. Berarti ini bukan akun Ahmad Dhani sebenarnya. Pak Adi. Tadi kan Belum tahu kita belum dapat report. Yang Itu sementara yang menghubungi. Yang menghubungi yang 40 juta itu udah pakai lawyer udah. Menghubungi. Artinya baru satu orang yang menghubungi Iya, iya. dan kerugian. Satu orang, benar. Yang lainnya mungkin diketahuinya dari mana, belum ada. Belum. Makanya mungkin melalui Jumpers ini kita sampaikan tadi satu permohonan keprihatinan ya, kalaupun kemudian berdampak karena akunnya diretas dan dilakukan penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua kita akan melakukan proses hukum karena ini juga harus menjadi pendidikan buat kita semua ini. Ini kok bisa akun yang jelas-jelas terverifikasi ya milik pejabat negara lagi. Nah, pejabat negara lagi diretas begitu saja sangat mudah oleh orang. Ini kan bahaya ya. Di era digitalisasi seperti ini tentu kita harus lebih waspada dan memproteksi Supaya hal sedemikian tidak terjadi lagi pada orang lain. Gitu. Artinya akan membuat laporan gitu ya? Oh, pasti. Pasti buat laporan. Rencananya kapan tadi mungkin? Besok mungkin. Besok ya. Mabes apa Di- Polda? Kita lihat nanti. Ya, lihat. Bisa jadi di Mabes ya. Nanti kita lihat besok. Sambil kemudian juga bukti tadi kita siapkan dan koordinasi dengan korban juga yang akan melaporkan. Saya sudah nanti akan mengajak korban ini juga. Karena memang yang dilaporkannya akun Mas Dhani ya yang dilaporkan. Ada kerugian tadi yang dialami setelah akun ini dihacker, Dibuat untuk Ya penipuan. kerugiannya ya HP saya dipegang istri lagi akunnya, itu kerugiannya itu. itu aja. Iya. Kalau untuk bisnis yang lain, Pak? Ya itu ada lah, cuman nggak bisa belum dihitung lah. Nanti kalau respon area dulu seperti apa Pak? Kasih tahu ini juga ada penipuan juga. Belum tahu. Oh, belum tahu. Si Al masih nungguin istrinya di kamar. Mungkin mudah-mudahan hari ini lahir. Kalau mau dihitung kerugian imaterial besar ya kan, tidak sangat merugikan, sangat merugikan. Pak De, tapi selama nggak ada Instagram, kira-kira Pak De interaksi di mana nih kira-kira? Buat pengen ngomong apa lagi gitu misalnya? Bingung kan? Bingung. Atau ada mau bikin IG baru untuk Enggak lah. Ini IG saya yang saya cintai kok. Ada punya akun trade nggak sih Pak? Ke TikTok Ya. Pak De? Ke TikTok kali tadi. TikTok nggak rajin saya. Trade nggak ada Pak ya? Thread nggak ada. Berarti Ya. Instagram paling nomor 1 ya Pak ya? Iya. Sosmed ya? Berarti untuk sementara akan vakum dulu untuk keluar-keluarnya posting-postingnya. Ya tergantung negosiasi malam ini. Lagi ya Pak Adi. Artinya kalau dari anak-anak ada yang menahan Mas Dhani nggak sih setelah semua ini jadi gede lagi nih? Ya ada kan, cuman kan saya nggak bisa ditahan orangnya. Dari ALD mungkin? Dari Al ada, dari adik saya ada, dari istri. Yuk. Cukup ya. Terima kasih Pak De.